Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nanti sebelum waktunya habis ya, ataupun materi yang saya sampaikan sudah sebelum selesai, saya minta untuk di screenshot ya sebagai absen untuk presensi kehadiran dengan semua. Untuk pertemuan kali ini ya pembahasannya tentang jawaban, kemudian konvensi itu apa, eksepsi itu apa, dan apa yang dimaksud dengan rekovensi. Ini melanjutkan materi yang sebelumnya. Di slide yang kedua, di situ di tengah-tengah ada tulisan pokok perkara. Pokok perkara itu apa? Karena nanti ada keharusan bagi pihak lawan ataupun dari pihak tergugat untuk menanggapi atau menjawab atau merespon atau meluruskan atau membenarkan atau menggagalkan ya apa-apa yang tertuang, apa-apa yang telah diungkapkan oleh penggugat di dalam pokok perkara ataupun tepatnya di konvensi. Ini yang akan kita bahas. Yang pertama tentunya jawabannya. Jawaban itu apa? Jawaban terhadap surat gugatan dibuat dengan tertulis ya, sebagaimana diatur dalam pasal 121 ayat 2 HIR yang berbunyi ketika memanggil yang digugat, maka sejalan dengan itu hendak diserahkan juga selai salinan surat tuntutan atau jawaban. Bagaimana kalau menanggapi terhadap konvensi ataupun gugatan yang diajukan gugat dengan lisan? Apakah diperbolehkan? Boleh-boleh saja. Biasanya hakim melihat atau kemampuan dari si tergugat itu. Kalau tergugat memang tidak mampu membuat jawaban secara tertulis, maka nanti boleh jawabannya itu disampaikan secara lisan. Kemudian yang berikutnya tentang konvensi. Konvensi ini merupakan istilah yang digunakan untuk menyebutkan gugatan awal ya, atau gugatan aslinya, gugatan asli dari penggugat. Konvensi tentunya itu nanti harus ditanggapi oleh tergugat atau para tergugat. Dan di dalam menanggapi konvensi, tentunya bagi tergugat juga diperbolehkan ya untuk menggugat balik atau disebut juga dengan rekovensi. Jika tidak ada rekovensi, istilah yang biasa digunakan ya hanya menanggapi terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat. Karena ini hukum acara pengadilan agama, tentunya rekovensi apa saja nanti yang akan muncul. Kalau di dalam perkara perceraian yang mengajukan itu istri atau cerai gugat, maka rekovensi itu tidak lebih ya mengenai tentang hadonah ataupun hak asuh anak. Tapi kalau nanti yang mengajukan hak asuh anak, kemudian yang kedua biasanya itu menyangkut tentang harta bersama. Kalau yang mengajukan suami atau permohonan cerai talak, biasanya rekovensi itu menyangkut tentang masalah nafkah iddah, kemudian nafkah madiyah ya, nafkah iddah. Nafkah iddah itu meliputi maskan. Maskan itu artinya tempat. Kemudian biaya hidup selama 3 bulan itu dijelaskan di dalam kombinasi hukum Islam. Ada juga madiyah. Madiyah itu artinya lampau ya, ataupun mado itu artinya lewat. Ada nafkah-nafkah yang belum terbayarkan oleh suami misalkan berapa bulan, nah, itu nanti yang tahu adalah pihak istri ataupun tergugat. Kemudian mut'ah itu
kenang-kenangan atau pedot tresno, kenang-kenangan dari suami kepada bekas istrinya ataupun calon bekas istrinya. Itu yang biasa menjadi gugatan balik ketika dia membuat jawaban. Selain menanggapi konvensi, maka tergugat juga diperkenankan untuk gugat balik terkait dengan hak-haknya ya, mungkin hak asuh anak ataupun harta bersama. Yang terpenting ada dasarnya, maka rekopensi pun juga nanti akan dinilai, akan dipertimbangkan oleh majelis hakim. Kemudian yang berikutnya tentang konvensi ya, ini masih dalam konvensi. Dalam perkara perceraian atau perkara waris, kalau konvensi tadi kan saya sampaikan gugatan awal atau gugatan aslinya, maka penamaan di situ ya dalam konvensi ya penggugat ya penggugat. Siapa yang mengajukan siapa yang mengajukan gugatan ya namanya penggugat. Kemudian lawannya siapa dalam konvensi ya tergugat kan gitu. Lah, nama penggugat itu nanti bisa berubah ketika ya tergugat itu mengajukan gugatan balik. Nanti akan kami sampaikan juga. Kemudian yang berikutnya tentang eksepsi. Eksepsi ini ada dua ya. Itu tanda kuning. Yang pertama eksepsi prosesual, kemudian eksepsi prosesual di luar eksepsi kompetensi. Eksepsi prosesual di luar kompetensi itu menyangkut tentang masalah eksepsi prematur, nebis in idem, error in persona, kemudian kurang pihak, ya, atau diskualifikasi in personal, atau auxiliar. Kalau eksepsi prosesual itu menyangkut tentang kewenangan pengadilan, baik absolut maupun relatif. Eksepsi itu artinya apa? Artinya bantahan terhadap pokok perkara ya di dalam konteks hukum acara memiliki makna yang sama. Artinya eksepsi itu ya sebuah tangkisan ataupun bantahan. Karena di situ ada hal-hal yang mengandung cacat formil ataupun pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan itu tidak sah kan itu. Yang nantinya kalau gugatan itu tidak sah, maka gugatan itu ya akan di NU ataupun tidak dapat diterima. Terkait dengan gugatan tidak dapat diterima, sebagaimana kemarin yang sudah kami sampaikan ya, tentang masalah bagaimana cara membedakan antara gugatan ditolak, gugatan tidak dapat diterima, gugatan gugur, atau gugatan itu dikabulkan, gugatan dikabulkan, gugatan ditolak, kemudian gugatan tidak dapat diterima. Yang satunya adalah gugatan gugur, gugatan gugur. Ada 4 ya kemarin sudah saya sampaikan. Kemudian yang pertama tadi saya singgung tentang masalah eksepsi prosesual, itu ada 2 ya. Kalau eksepsi prosesual tadi saya sampaikan tentang masalah kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Itu terkait dengan jenis eksepsi yang berkenaan dengan syarat formil gugatan. Apabila gugatan yang diajukan mengandung cacat formil, maka gugatan yang diajukan tidak sah. Tadi sudah kami sampaikan. Kemudian yang berikutnya eksepsi prosesual di luar eksepsi kompetensi, itu menyangkut tentang masalah eksepsi surat kuasa khusus tidak sah. Ini dasarnya SEMA, ya, Surat Edaran Mahkamah Agung tahun 1994 itu. Nah, ini yang sering atau hakim mempermasalahkan terkait dengan surat kuasa khusus. Yang penting surat kuasa itu harus rinci ya. Jadi mewakili siapa gitu, antara pemberi kuasa dan penerima kuasa itu harus dituangkan. Jadi penerima kuasa diberi hak apa saja di situ ya. Kewenangan apa saja untuk mengajukan atau membuat gugatan, mengajukan, menghadap gitu ya, atau menghadiri persidangan dalam perkara aku secara elektronik maupun secara konvensional. Nah, itu kan apalagi nanti kalau
mendapatkan perkara terkait dengan katun. Itu nanti di sana kita akan diajari oleh ada sidang persiapan di PT UN Surabaya. Tapi kalau di pengadilan agama ketika nanti konsep di dalam pembuatan surat kuasa itu tidak sesuai dengan SEMA, biasanya ada hakim yang mentolerir lah. Ada hakim yang kemudian langsung mengatakan surat kuasa tidak sah gitu lah. Nanti kalau tidak sah yang rugi siapa? Tentunya kuasa hukum dan kliennya. Jadi penting ya surat kuasa itu harus disebutkan peristiwa permasalahannya apa juga di situ, lawannya juga harus disebutkan. Kemudian terkait dengan eksepsi prosesual di luar kompetensi, ada juga eksepsi error in persona, ada eksepsi nebis in idem karena perkara itu sudah pernah diajukan, kemudian ada eksepsi absolutely bad, gugatan itu kabur. Kemudian yang pertama tadi eksepsi kewenangan absolut ya, kewenangan absolut ini adalah untuk tangkisan atau bantahan yang dilakukan oleh tergugat mengenai penggugat dinilai salah ya. Salah mendaftarkan gugatannya di pengadilan yang tidak berwenang mengadili perkara akuo. Misalnya dalam kasus mengenai sengketa pembagian warisan yang beragama Islam. Tentunya itu menjadi kewenangan PA, tapi diajukan oleh penggugat di pengadilan negeri atau di peradilan umum. Misalkan diajukan di PN, maka pihak tergugat boleh mengajukan eksepsi seperti itu terkait dengan eksepsi absolut. Nah, itu nanti akan dikabulkan karena menyangkut tentang yurisdiksi ya, peradilan agama itu menjadi kewenangan wilayahnya pengadilan agama bukan di PN. Itu contoh. Karena secara absolut tentang waris Islam itu harus di pengadilan agama bukan di pengadilan negeri. Kemudian yang berikutnya, eksepsi prosesual tentang kewenangan relatif. Ini adalah merupakan bantahan oleh tergugat yang menyatakan penggugat ya salah mendaftarkan gugatannya di pengadilan yang tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. Tetapi yang berwenang adalah pengadilan lain dalam lingkungan pengadilan yang sama. Nah, ini kuasa hukum itu harus jeli terkait dengan relatif ya. Terkait dengan objek sengketa di Jombang misalkan. Orang yang memiliki objek sengketa itu alamannya Kediri, kalau mengajukan di PN Kota Kediri maka ya itu nanti akan menjadi bantahan oleh tergugat karena pengadilan negeri tidak punya kewenangan secara relatif ya untuk menyelesaikan perkara itu. Karena apa? Objeknya ada di Jombang. Kemudian eksepsi surat kuasa khusus ya. Ini masuk dalam eksepsi prosesual di luar kompetensi Eksepsi surat kuasa ya. Sebagaimana tadi sudah kami sampaikan, dasarnya adalah SEMA nomor 1 tahun 1971, Junto SEMA nomor 6 94. Intinya surat kuasa itu ya harus jelas ya. Artinya harus spesifik ya. Tidak menyatakan secara spesifik kehendak untuk perkara di PN tertentu sesuai dengan kompetensi relatif, tidak menjelaskan identitas para pihak. Ya, substansi di dalam membuat surat kuasa itu kan harus memuat identitas para pihak termasuk nama kan itu, alamat pekerjaan apa. Yang pertama alamat ini, alamat itu harus komplit ya. Kalau alamat tidak jelas, wah itu nanti namanya surat kuasa yang tidak jelas kan. Tidak menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok perkara yang dan objek yang perkara yang diperkarakan, tidak mencantumkan tanggal. Ini ada seorang lawyer yang mengajukan atau mendaftarkan gugatan di pengadilan, tapi tanggalnya itu tidak disampaikan di situ. Namanya catat formal juga, tidak sah. Kemudian yang berikutnya tentang eksepsi error in persona. Eksepsi error in persona itu merupakan bantahan yang dilakukan oleh tergugat tentunya dalam hal
penggugat tidak punya kapasitas, tidak punya legal standing, ya, tidak memiliki kapasitas atau tidak punya legal standing, hak ya untuk mengajukan perkara tersebut, atau tidak, atau pihak yang digugat adalah tidak memiliki urusan dengan perkara itu, atau salah alamat juga bisa. Ketika penggugat tidak punya legal standing, ya nanti hal itu bisa kita eksepsi lah, atau dieksepsi oleh tergugat. Kemudian yang berikutnya tentang eksepsi nebis in idem. Eksepsi yang diajukan oleh tergugat dalam hal perkara yang digugat oleh penggugat sudah pernah diajukan dan sudah dijatuhkan putusan yang ingkrah. Maka ini menjadi bahan ya, ataupun kesempatan untuk tergugat untuk mengajukan eksepsi nebis in idem. Tapi yang jelas yang paling sering itu adalah eksepsi obscur libel. Kemudian yang berikutnya tentang eksepsi obscur libel, yaitu eksepsi yang diajukan oleh tergugat dalam hal gugatan penggugat tidak terang atau isinya kabur, isinya tidak jelas, isinya bulat misalkan. Contohnya ya, tidak jelas dasar hukumnya, apakah yang diajukan itu menyangkut uang prestasi atau perbuatan melawan hukum atau tentang waris kan gitu. Itu namanya obscur libel. Kemudian yang berikutnya eksepsi hukum material. Ini ada exceptio dilatoria, ada exceptio peremptoria. Kalau exceptio dilatoria yaitu eksepsi yang dilakukan oleh tergugat dalam gugatan gugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan karena masih terlalu dini ya, prematur namanya, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini. Contohnya belum sampai batas waktu untuk menggugat karena telah dibuat penundaan. Ini kaitannya dengan kasus prestasi yang diawali dengan perjanjian. Misalkan perjanjiannya itu habis di bulan Desember, tanggal 30 Desember, ya ada masalah, tapi dia mengajukan langsung di bulan September misalkan mengajukan gugatan, itu namanya prematur. Apalagi di dalam klausul addendum di sebuah perjanjian diatur tentang masalah cara atau menyelesaikan. Misalkan diawali dengan musyawarah mufakat. Kalau tidak ada musyawarah mufakat, maka nanti akan diselesaikan di pengadilan negeri atau pengadilan agama. Tentunya yang awal itu harus dilalui yaitu dengan musyawarah atau mediasi dulu kan. Kalau tidak berhasil baru, kalau tanpa mediasi langsung pengadilan namanya prematur. Itu namanya exceptio dilatoria. Kemudian yang berikutnya exceptio peremptoria adalah eksepsi yang diajukan oleh tergugat kepada penggugat yang dapat menyingkirkan gugatan karena masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan. Artinya terkait dengan hal itu sudah kadaluarsa. Contohnya perkara yang diajukan sudah lewat waktu atau daluarsa ya untuk digugat. Perjanjian yang dilakukan mengandung unsur penipuan misalkan, perjanjian yang dilakukan mengandung unsur paksaan atau buang som, exceptio metus namanya. Si penggugat sendiri tidak melakukan prestasinya dan sengketa yang digugat sedang proses pemeriksaan juga di pengadilan dengan nomor perkara yang berbeda. Itu namanya exceptio peremptoria. Kadaluarsa, kemudian perjanjian yang dilakukan mengandung unsur penipuan dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya tentang pokok perkara ya. Ini dalam analisa saya, pokok perkara itu ya isi bagaimana nanti tergugat ya, tentunya tergugat menanggapi ataupun menjawab atau meluruskan pokok perkara itu. Ini menjadi kewajiban dari tergugat untuk menanggapi pokok perkara, yaitu menjawab gugatan yang diajukan oleh penggugat, apakah benar atau tidak benar, menyangkal dalil-dalil yang diungkapkan oleh penggugat dalam gugatannya karena hal tersebut tidak benar, menjawab alasan-alasan yang diungkapkan oleh penggugat.
dalam gugatannya karena hanya memutarbalikan fakta, menanggapi terhadap gugatan-gugat yang tidak benar, meluruskan terhadap gugatan-gugat yang mengada-ada ya, tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Itu harus diluruskan. Kemudian apa yang dimaksud dengan rekopensi? Rekopensi ini artinya gugatan balik atau gugatan balasan. Gugatan ini dilakukan oleh tergugat sebagai gugatan balasan atas gugatan yang diajukan penggugat. Rekopensi memberi kesempatan bagi tergugat untuk melakukan perlawanan. Ya, untuk menggugat penggugat, tergugat tidak perlu mengajukan tuntutan baru, tidak perlu mengajukan baru di pengadilan, karena rekopensi masuk ke dalam jawaban, ya, satu paket. Kemudian saya kasih contoh rekopensi. Ya. Di dalam perkara perceraian dan sengketa waris, tentunya nanti penamaan penggugat rekopensi atau tergugat konvensi. Yang awalnya dia sebagai tergugat di rekopensi menjadi penggugat rekopensi. Yang awalnya sebagai penggugat, ya di konvensi dia sebagai penggugat. Kalau di rekopensi ketika tergugat mengajukan rekopensi, maka di rekopensi yang awalnya sebagai penggugat konvensi, di rekopensi dia menjadi tergugat rekonvensi. Silakan jenengan baca keterangan di situ ya, nomor 1 di konvensinya sebagai gugatan awal ya, dia sebagai tergugat. Di nomor 2 itu silakan jenengan perhatikan, nomor 2 di konvensinya atau di gugatan awal dia sebagai penggugat. Itu Mbak, saya kira ini sudah kami rampingkan ya, sudah kami buat poin-poinnya saja ini yang saya sampaikan. Untuk detailnya kan kemarin materi yang awal sampai akhir sudah kami share ya terkait dengan hukum acara. Monggo kalau ada pertanyaan. Pak, izin bertanya, Pak. Monggo Mbak. Kalau misalkan ini misal soal waris ya, Pak. Kalau Oke. misalkan